Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Tetap taati protokol kesehatan jika ingin beraktivitas keluar rumah. Oke, di video kali ini aku dan teman aku bakalan nge-vlog dan ngejelasin usaha apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan alam dan lingkungan sekitar kita. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 9C, SMP Regina Paci, Surakarta. Namaku Salma Aurelia, biasa dipanggil Salma, aku absen 27. Hai, perkenalkan nama aku Gabriela Karista Gwen Stedi. Aku nomor absen 17, kan bisa panggil aku Gwen. Hai, nama saya Benediktus Ardito Wirawan, bisa dipanggil Ardi, nomor absen 9. Halo, namaku Kezia Tarita Hermawan, biasanya dipanggil Kezia. Aku nomor absen 22. Daripada kelamaan, mulai aja yuk. Hai teman-teman, jadi di sini aku bakal kasih tau ke kalian cara membuat tamat pensil dari botol bekas yang berbentuk tabung. Simak terus ya. Langkah pertama, di sini aku motong botol bekas yang tadi udah aku siapin pakai cutter. Lanjut, aku nyiapin cat air. Di sini aku pakai 2 jenis warna biru dan 1 warna putih. Aku cat ke keseluruhan botol pakai warna biru dulu ya. Aku cat ini pakai kuas yang udah dibasahi sama air. Kalau udah, tunggu sampai kering. Nah, udah selesai guys. Nah, itu tadi tutorial membuat tempat pensil dari barang bekas ala aku. Gimana tutorialnya? Jelas kan? Barang bekas yang aku tadi pakai itu bentuknya tabung. Kalian pasti udah tahu kan? Sifat-sifat tabung sendiri yaitu memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung yang sering kita sebut sebagai selimut tabung. Yang kedua, tabung memiliki 2 buah rusuk lengkung. Lalu tabung itu juga nggak punya titik sudut loh guys. Rumus volume tabung itu ada Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Sedangkan rumus luas permukaannya adalah 2 dikali Pi kali R dikali dalam kurung R tambah T. Nah sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian manfaat bikin barang dari bahan bekas, yaitu membuat lingkungan dari bersih karena kita memanfaatkan barang bekas dengan sangat baik. Selain itu, kita juga meminimalisir ada pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Oke guys, gitu dulu dari aku. Lanjut ke cara kedua dalam rangka melestarikan lingkungan dan alam sekitar. Untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya Gwen yang akan melukis dengan tema cinta alam. Kok bisa ya melukis merupakan perbuatan cinta alam? Daripada kepo, yuk langsung aja ke Gwen. Bye-bye. Nah, sekarang aku akan kasih tutorial simpel cara melukis ke kalian. Stay tune terus ya. Siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama, sketchbook. Kalian juga bisa menggunakan media gambar lainnya seperti kanvas. Kedua, cat air dan kuas, penggaris, pensil, dan palet. Pertama-tama kalian harus membuat garis tepi. Ukurannya terserah kalian. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Terus bikin garis tengah, tebelin pakai spidol. Nah, di sini tahap pertamanya kalian bikin sketsa dulu ya. Hasilnya bakal kayak gini. Nah, terus kalian mulai ngecat. Kalian boleh kasih warna apapun suka kalian. Yang penting rapi. Ini hasilnya. Nah, sekarang aku bakal jelasin secara singkat apa sih makna dari gambaran yang udah aku lukis tadi. Di bagian sebelah kiri itu gambaran alam kita jika kita menjaganya dengan baik. Sedangkan yang di bagian kanan itu merupakan gambaran alam kita jika kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Nah, kedua gambar ini sangat memiliki arti yang bertolak belakang satu sama lain. Nah, itu tadi tips-tips cara melukis dari aku. Ngomong-ngomong tentang tema lukisan aku tadi, jangan lupa ya untuk terus mencintai lingkungan dengan cara menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan kita. Nah, setelah ini akan ada Ardi yang akan menjelaskan tentang organisme dalam tanah. Bye! Oke teman-teman, karena udah tahu bocoran tentang yang aku jelasin dari Gwen, jadi langsung aja aku bakal jelasin tentang organisme dalam tanah.
Organisme dalam tanah adalah semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang seluruh hidup atau sebagian dari spesies hidupnya berada dalam sistem tanah. Pada umumnya, organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80-1% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Kedelai organisme tanah adalah cacing ya teman-teman. Meskipun kecil dan tinggal di dalam tanah, tapi peran organisme tanah ini penting loh. Apa saja sih peran organisme tanah? Peran organisme tanah adalah sebagai dekompresor. Organisme dalam tanah dapat melakukan dekomposisi ataupun penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup, misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Maka dari itu kita harus melestarikan organisme dalam tanah agar kesuburan tanah juga tetap terjaga. Selalu ingat untuk melestarikan alam dan lingkungan ya. Setelah ini akan ada cara terakhir untuk melakukan melestarikan lingkungan yang akan disampaikan oleh Salma. Kali ini bakal menarik nih teman-teman, karena Salma bakal cerita. Biar kelamaan langsung jadi sama ya. Sebelumnya, Adi sudah menjelaskan jika di sini aku bakal menceritakan sebuah cerpen. Jadi sebelum itu aku bakal menjelaskan ke kalian apa sih cerita pendek itu. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah prosa yang berisi suatu kejadian yang tidak nyata atau fiktif. Nah, di dalam cerita pendek ini sendiri mengandung bahasa yang naratif dan juga langsung pada inti cerita. Unsur dalam cerpen ini juga beragam. Ada tema, alur, amanat, latar, sudut pandang, dan juga penongkolan. Setelah itu ada struktur cerita pendek. Ada judul, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Misteri Seribu Pohon. Pagi itu adalah pagi yang menyedihkan bagi seluruh warga desa Sanuri. Karena tidak ada satupun hasil tanaman padi yang ditanam tumbuh subur. Pak Bagus yang merupakan kepala desa Sanuri terlihat sedih dan muram. Karena jika tidak ada satupun hasil panen, maka pemasukan desa juga berkurang. Pak Jaya, coba kesini, saya ingin bertanya. Apa yang terjadi, Pak, sampai-sampai tidak ada hasil panen seperti ini? Maaf, Pak, saya juga tidak tahu, karena para petani juga sudah totalitas dalam merawat tanaman padi mereka. Pak Jaya terlihat sangat muram. Ia duduk di gubuk tengah sawah sambil memandangi ladang sawah miliknya. Tapi seketika ia terkejut melihat ada satu tanaman padi tumbuh di ladang miliknya. Ia langsung mendekati tanaman itu. Pak Jaya, loh, kamu kan tanaman, kenapa bisa berbicara? Aku Oriza Satifara. Aku akan kasih tahu ke kamu apa yang menyebabkan tanaman padi di desa ini tidak bisa tumbuh subur. Memangnya kenapa? Kamu kan tanaman, kenapa bisa tahu? Saya tahu, para petani di desa Sanuri yang tidak bertanggung jawab telah menebang secara liar pohon-pohon di hutan yang berjumlah 1000. Jadi, kalian harus menanam 1000 pohon untuk penggantinya. Langsung saja, Pak Jaya bergerak cepat dan mengadakan perundingan kepada seluruh petani di desa Sanuri dan juga Pak Bagus sebagai kepala desa. Tapi tak ada satupun dari mereka yang percaya terhadap omongan dari Pak Jaya. Mereka malah menganggap Pak Jaya sedang berhalusinasi atau berimajinasi. Melihat keadaan desa Sanuri selama beberapa bulan kemudian yang malah tambah parah karena banyak kekeringan dan juga ada beberapa warga yang bahkan mati kelaparan karena tidak mendapatkan asupan makanan dari padi yang mereka tanam. Pak Jaya tidak bisa tinggal diam melihat keadaan desanya seperti itu. Maka dari itu, Pak Jaya kembali melakukan perundingan kepada Pak Bagus untuk segera melakukan kegiatan menanam 1000 pohon. Akhirnya, seluruh warga desa Sanuri melakukan kerja bakti untuk menanam 1000 pohon. Benar saja, setelah menanam 1000 pohon, desa Sanuri kembali seperti semula. Tanaman padi kembali tumbuh subur dan hasil panennya melimpah. Desa Sanuri terbebas dari kekeringan dan gersang.
Inti dari cerita tadi adalah kita harus senantiasa melestarikan alam dan lingkungan kita. Jadi, lewat cerpen, kita bisa mengajak kepada seluruh orang untuk selalu mencintai alam dan lingkungan. Dan lewat beberapa usaha yang sudah kita sampaikan sebelumnya, seperti recycle, melukis dengan tema cinta lingkungan, dan mempelajari organisme tanah. Kalau bisa sayang sama, kenapa alam nggak bisa? Oke, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.